Baiklah, perkenalkan nama saya Ira Febriani Hasibuan. Saya perwakilan dari kelompok 7 Filsafat Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu yang berjudul Hakikat Pendidikan atau Hakikat Peserta Didik mencakup pendidikan tingkat manusia dan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang hakikat pendidikan. Pengertian pendidikan merupakan teras kepada pembangunan suatu masyarakat dan negara. Tanpa pendidikan, masyarakat umumnya akan hidup dalam kemunduran, di samping akan menyebabkan keruntuhan moral yang besar. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka mempertahankan hidup dan penghidupan manusia, yang mengemban tugas dari sang holik atau beribadah. Adapun tujuan pendidikan terbagi atas 4, yaitu yang pertama tujuan umum pendidikan nasional, yaitu untuk membentuk manusia Pancasila. Yang kedua yaitu tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau mata pelajaran. Yang keempat yaitu tujuan institusional, yaitu tujuan materi kurikulum yang berupa bidang studi, terdiri dari pokok bahasan dan sub pokok bahasan, terdiri atas tujuan institusional umum dan tujuan institusional khusus. Yang selanjutnya di sini ada fungsi pendidikan. Nah, unsur-unsur pendidikan dalam pendidikan meliputi beberapa hal yang saling terkait. Unsur-unsur tersebut antara lain yaitu yang pertama tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, termuat dalam Undang-Undang Sikdas, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Yang ketiga yaitu peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang keempat, pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen dan konselor, pamong, belajar widya swaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususnya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang selanjutnya, interaksi edukatif adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Seterusnya, isi pendidikan merupakan materi-materi dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian. Selanjutnya, lingkungan pendidikan adalah tempat manusia berinteraksi timbal balik, sehingga kemampuannya dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Seterusnya, aliran-aliran pendidikan. Yang pertama, aliran pendidikan nativisme. Yang kedua, aliran pendidikan naturalisme. Yang ketiga, aliran pendidikan empirisme. Yang keempat, aliran pendidikan konvergensi. Yang kelima, aliran pendidikan klasik. Nah, selanjutnya di sini ada lingkungan pendidikan. Yang disebut dengan lingkungan pendidikan adalah semua lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Adapun pengaruh yang bersifat langsung, ada pula pengaruh yang tidak langsung. Berikut ini akan dijelaskan terdiri pusat pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama. Kata keluargalah yang pertama menyambut kedatangan atau kelahiran anak dan merupakan buah kasih dari orang tua. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah disebut sebagai lingkungan kedua dalam pelaksanaan pendidikan anak. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan ketiga dalam proses pembentukan kepribadian anak-anak sesuai dengan kepribadiannya. Selanjutnya, judul yang kedua yaitu hakikat peserta didik mencakup pendidikan tingkat manusia dan masyarakat. Pertama, hakikat peserta didik. Peserta didik adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya.
Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Peserta didik ini juga disebut anak didik atau terdidik. Peserta didik sebagai individu atau kepribadian manusia seutuhnya, artinya memiliki sifat dan keinginan tersendiri. Proses pendidikan dengan segala keunikan harus mampu membantu menjalani kehidupannya. Peserta didik harus dipandang filosofi, yaitu menerima kehadiran kelakuannya. Sebagai pendidik, kita harus mendidik peserta didik itu menjadi kedewasaan, total membimbing, mengarahkan, dan menolong supaya tidak terjadi pendidikan yang salah pada diri peserta didik. Baiklah, hanya sampai situ yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 7. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 7 hanya sampai sini yang bisa kami jelaskan. Terima kasih.